Saya tuh bener-bener kaget, bener-bener kaget melihat penampakan yang saya tuh belum pernah lihat gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Eka di YouTube channel Binangun Kidul. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan segmen obrolan Binangun Seram. Pada malam hari ini kita kedatangan langsung narasumber kita yang bernama Mbak Anis yang akan menceritakan pengalaman seramnya di Dusun Binangun. Mbak Anis, bisa diceritakan pengalaman seramnya seperti apa? Ya Mbak, jadi itu terjadi ketika dulu ya saya masih kecil. Nah itu bukan pengalaman saya sendiri, itu ada saya sama teman-teman saya, anak sini juga, inisialnya itu E dan F. Nah kita itu kan dulu sukanya main bareng ya, maksudnya bareng-bareng gitu. Soalnya belum ada gadget seperti zaman sekarang dan dulu itu Binangun masih benar-benar sepi. Itu saya dan teman saya E dan F itu kita bermain di lapangan bola voli. Nah itu letaknya itu di ujung Dusun Binangun. Itu terjadi ketika tahun 2004 atau 2005 gitu. Masih tahun 2000-an iya, ya masih ternyata. 2000 awal lah, pokoknya masih sangat sepi banget kan. Dusun Binangun memang sepi. Dan nah itu ketika udah menjelang maghrib tapi masih ada sinar matahari, mungkin itu masih habis asar gitu kan. Kita main bikin rumah. Nah ketika kita main bikin rumah itu saya, E dan F itu di area yang ujung. Nah sisi mungkin sebelah barat ya, sisi barat itu kan ada bola voli laki-laki dan perempuan. Nah saya itu main di yang perempuan itu. Nah ketika lagi bikin rumah-rumahan itu kan pakai tanahnya kan kurang. Nah saya mau nyari tuh tanah itu. Nah saya kan habis main gini, saya berdiri, saya mau ambil. Nah ketika mau ambil itu saya tuh bener-bener kaget melihat penampakan yang saya itu belum pernah lihat gitu loh. Itu tuh kayak sosok singa dan lucu besar. Maaf Mbak, saya potong. Itu yang Mbak Anis lihat itu langsung nampak atau ada misalnya ada asap atau apa atau enggak, itu benar-benar iya kan gitu. Iya, kita lagi main tuh, saya berdiri, saya mau ambil, saya pindah tempat mau ambil pasir tuh, saya kaget, saya belum ambil masih benar-benar saya langsung melihat itu bentuknya singa tapi wajahnya itu kayak orang laki-laki dan itu tuh pakai apa ya, nggak tahu belangkon atau ikat, pokoknya di kepalanya tuh kayak ada iya, ada kayak gitu. Terus saya tuh kayak saya penampakannya itu juga kayak melihat gitu loh, saya lihat, jadi saling tatap-tatapan gitu atau yang nggak tatap-tatapan sih, cuma ya kayak itu tuh kayak mau jalan tapi saya lihat itu kayak berhenti gitu loh, mungkin melihat gitu, saya juga nggak tahu mungkin lihat atau gimana. Melihat, itu jadi tuh, sosok itu juga berhenti. Ya kayak berhenti berdiri aja, tapi itu kan singa mungkin ukurannya seberapa itu gede gitu kan. Terus kan kaget tuh waktu singa itu pada umumnya tapi ukurannya dulu saya kan masih kecil, terus saya tuh gede gitu loh, gitu loh singa. Ya? Tapi singa iya kan kaget, kayak hewan tapi kok manusia, kayak orang gitu loh. Kan saya belum pernah lihat ya Mbak, sosok-sosok kayak gitu. Terus saya juga bukan orang yang pinter lihat kayak gitu, jadi kan apa itu gitu kan, kaget gitu loh kan, pertama kali mungkin itu saya. Terus saya langsung lari ke teman saya yang lagi bikin rumah-rumah itu, ke teman saya, F saya menunjuk ke sana. Saya nggak tahu kan itu apa, dia nggak mungkin. Terus F-nya tuh lihat dan F-nya tuh juga lihat gitu. Terus kita lari gitu aja. Terus saya ke rumah F sama F, ditanyain sama si mbaknya, F kenapa? Tapi pas Mbak Anis ada di situ, pas Mbak Anis mau lari nih ngasih tahu ke temennya yang F itu, itu sosoknya masih ada diem di situ atau dia ada berjalan ke arah mana? Gitu. Saya kalau itu saya kurang tahu, soalnya saya lihat langsung saya lari ke F, terus F saya nunjuk gitu kan, saya nggak ngomong soalnya saya nggak tahu juga itu apa tuh. F-nya juga
oh iya dia kayak dia lihat dia dan lihat juga dan berarti dia ya? ketakutan. Nah pas di rumahnya itu kan ditanyain, saya sama F nggak bisa ngomong, tapi setelah minum itu F yang ngomong. Berarti F kan juga lihat, dia ngomong, dia lihat sosok singa tapi ini wajahnya itu wajah orang gitu. Nah setelah kejadian itu saya sama F itu dengar-dengar gitulah kayak mungkin kayak mitos atau cerita-cerita zaman dulu. Memang kalau di sini di dusun Binau itu memang katanya sih ada itu apa penampakan ingon-ingon lah bahasa ininya, bahasa Jawanya itu ingon-ingon itu yang menjaga wilayah situ gitu. Oh, iya. Katanya singa tapi Kalau yang orang zaman dulu gitu. iya Seperti itu. tapi itu bilangnya kan singa, tapi yang saya lihat sama teman saya itu singa tapi dalam mukanya tuh muka orang Oh, berarti gitu. bukan seutuhnya singa ya? Dan Serem juga ya ternyata. dan mungkin zaman dulu kan sering banget ya terjadi hal-hal mistis seperti itu. Nah terus saya sama salah satu orang di sini kan si F kayaknya sekolah ya, terus saya ini apa namanya kayak berkunjung lah, yang katanya itu di situ tuh makam apa namanya ya, mungkin makam Ada makam keramat mungkin atau apa? makam keramat. Oh iya, di sini kan ada salah satu makam yang dikeramatkan itu. Nah saya sama salah satu orang di sini ini apa namanya tabur bunga gitu, tabur bunga, terus membaca doa, maksudnya tuh ngedoain gitu kayak gitu dulu. Nah seingat saya seperti itu. Terus setelah itu Mbak ada hal lain nggak yang dirasakan gitu? Atau setelah itu kapok berarti ya main iya, kapok atau mungkin belum Mbak, atau itu masih main lagi? itu mungkin beberapa tahun aja ya itu kapok sih, beberapa tahun itu kan jadi akhirnya orang tua kan gak usah lah main-main Ya main kesana lagi gitu ya. gak usah gitu. Berarti hanya muka saja gitu. Rambut Iya. juga ada rambut. Kalau rambut saya enggak, saya ingatnya itu udah pakai ini aja apa Pakai namanya ikat kepala. pakai ada ikat kepala, entah itu ikat apa. Orang zaman dahulu Iya, gitu entah ikat ataupun belangkon itu nggak tahu. Pokoknya emang itu salah satu hal mistis yang saya alami juga sih. Berarti ceritanya sudah cukup sampai di sini ya. Terima kasih Mbak Iya. Ani sudah menyempatkan datang. Iya, ke sebelumnya sini. saya mau menyampaikan hal terakhir mungkin ya, mungkin apa ya, saran gitu ya mungkin. Bisa Iya, untuk buat anak-anak iya yang dari zaman sekarang kan ya. Tapi mungkin ada, walaupun berbeda zaman tapi tetap kan karena tempat itu masih ada kan ya Mbak, Iya. yang Mbak Anis alami Iya, di mungkin lapangan itu. ya mungkin Sampaikan. saya kan mungkin semua tempat tuh pasti ada ya penghuni, kan kita nggak hanya manusia aja kan, mungkin kita berdampingan gitu. Mungkin nah mungkin kalau buat ya anak-anak yang masih suka main-main gitu kan, kalau udah waktu sore mungkin ya udah inget waktu, mending pulang aja mungkin daripada terjadi hal yang enggak gitu kan, mending pulang. Terus apa ya, mungkin kalau di itu kan udah mungkin udah terkenal angker ya, maksudnya sepi, mungkin ya mungkin itu bisa sering buat aktivitas aja manusia. Jadi kalau tempat sering dibuat aktivitas manusia itu kan hawanya udah beda. Kalau tempat udah sepi kosong terus nggak pernah buat aktivitas manusia juga kan Lebih iya, nambah justru serem ya. nambah seremnya gitu. Mungkin ya itu aja sih yang saya bisa sampaikan, yang bisa saya sharing pada podcast kali ini, Kak. Terima kasih telah menonton channel Binaun Kidul dalam segmen obrolan Binaun Seram.